Nabi bukan seperti kita yang suka berbohong. Kalau Nabi katakan sesuatu, maka kata-katanya itu berasal dari Allah SWT. Kita hari ini yang suka berbohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir surat Al-Kahfi ayat 107 108, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah sudah siapkan untuknya, kanat dalam bahasa Arab dengan madhi, artinya sudah disiapkan. Jadi surga bukan di dalam masa tahun, surga sudah disiapkan. Dan surga yang disiapkan itu untuk orang-orang beriman dan beramal saleh adalah Jannatul Firdausi. Bagaimana caranya? Allah sebutkan satu kalimat nuzulan. Nuzulan dalam bahasa Arab itu biasa makna lahirnya turun. Yang dimaksud di situ yaitu bagaikan kita datang ke surga, bagaikan turunnya tamu ke rumah kita. Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang beriman dan beramal saleh ke surga itu bukan dengan cara masuk sendiri. Jadi tiba-tiba setelah lewat titian sirat, buka pintu surga sendiri, kemudian kita bingung sendiri, lalu tidak tahu mana yang rumah kita, tidak ada satu pun pelayan yang tidak begitu. Nuzulan kata Allah SWT, engkau disambut bagaikan disambutnya tamu. Bapak Ibu minta Allah, kalau kita naik pesawat, kita ini bukan naik sendiri, artinya semua duduk. Sampai ke atas pesawat pun masih ada pramugara dengan senyum yang begitu lebar mempersilakan. Bahkan kalau kita tanya mana bapakmu, sebelum ditanya pun mereka sudah memberitahunya, lalu disediakan segala-galanya, makan, minum, dan isyaratnya baik pesawat. Tidak akan dapat seperti itu kecuali yang membeli tiket pesawat. Mau dibiarkan di hotel, bayar satu malam 700.000. Kalau sudah bayar, maka disambut dengan senyuman yang begitu hebat. Kadang-kadang di telepon ada perlu apa, kamar dibersihin, tidak kita suruh, syaratnya bayar. Maka Allah Subhanahu wa taala waktu kita masuk surga itu bukan
bukan dengan cara kita seperti anak yang terbuang tidak tahu mana, tidak, disambut oleh malaikat dengan senyuman yang luar biasa, dengan tutur bahasa yang begitu indah. Bidadari sudah siap di dalam, lalu ditunjukkan kemana rumah kita, dibuatkan jalan penuh dengan sambutan hangat di mana-mana, dan semuanya mengucapkan selamat. Assalamualaikum, selamat. Kita telah berhasil melewati ujian ini. Allah Subhanahu wa taala menyambung ayat ini dengan mengatakan khalidina fiha wa la yabghuna 'anha hiwala. Setelah disambut, kemudian ditunjukkan rumahnya, kemudian kita boleh tinggal kata Allah selama-lamanya. Khalidina fiha, selama-lamanya. Jadi naik pesawat boleh tidak selama-lama baik? Tidak boleh. Begitu pesawat sudah landing, yang cepat-cepat anak pesawat ditimpa keluar. Kalau sudah habis masa bayar hotel, itu dihitung sampai jam 12 siang, belum keluar, digerdok di kamar, disuruh keluar, tidak mau keluar, disiapkan security, diusir, mau tinggal lagi, bayar lagi 700.000. Surga kata Allah perlu hanya bayar sekali di dunia, hanya perlu bayar sekali di dunia. Bayarkan dengan sedikit harta, bayarkan dengan perjuangan keringatmu, berikan kepada orang yang Allah tuju, fakir, miskin, anak yatim, di saat akhir Ramadan. Bayarkan zakat fitrahmu. Kalau engkau punya harta, bayarkan zakat hartamu, bayarkan semua hasil keringatmu. Yang Allah minta hanya bayaran di dunia. Sekali masuk surga, silakan selama-lama, tidak akan pernah diminta bayar kedua kalinya sedikit pun. Maka berjuanglah bayar Allah itu. Inna Allah ashtara minal mu'minina amwalahum bi anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah beli semua hasil perjuanganmu, hartamu, jiwamu, keringatmu, Allah beli dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Beli dengan surga kata Allah. Maka yang buruk banyak yang demikian, dia tidak mau bayar tiket dunia untuk masuk surga, dia tidak mau bayar. Disuruh berikan sedikit hartanya, dia ambil. Disuruh beri makanan orang berbuka, dia tidak mau. Disuruh berikan gula 2 kilo saja, dia tidak mau. Ketemu sama fakir miskin, dia berusaha menghindar. Kalimat paling ampuh keluar dari mulutnya adalah kemah. Adalah kemah. Dumbo tidak ada kemah. Tapi pengemis pun sudah memberani sama dia. Pengemis kalau jumpa dia tidak mau diminta, tahu masih kerja. Begitu. Subhanallah. Sekali masuk surga khalidina fiha abada. Cukup banyak sekali. Dan ini tidak berlaku pada kenikmatan dunia. Di ujung ayat itu Allah kembali mengatakan wala yadkhuluna anha hiwala. Dan tidak ada orang yang telah masuk surga kemudian berencana pindah dari surga. Dan mereka tidak ingin hiwala, tidak ingin pindah. Bapak Ibu mendengar Allah, kalau kita di dunia seindah-indahnya pelayanan, kita pasti ingin pindah. Sebaik-baiknya mertua, maka orang tetap ingin pindah dari rumah mertua. Walaupun mertua melayani luar biasa, subuh dimasakkan makanan, siang dimasakkan, malam dimasakkan, semua sudah beres. Apapun yang keistimewaan ditawarkan di dunia, pasti menantu akan mengatakan kepada anak, kepada istrinya, walaupun mama baik, tapi kita lebih baik punya rumah sendiri. Walaupun kecil-kecil kan rumah sendiri, kita atur sendiri. Mau kita guling-guling sendiri di depan TV terserah, atau kita gulingkan TV-nya, atau kita buat ini, kita buat itu, suka-suka kita naik plafon sekali, kita turun lagi, macam-macam. Sehebat-hebatnya pelayanan dunia, orang tetap ingin pindah. Kalau orang diberikan hotel selama-lama, ini silahkan minum di hotel ini selama-lama, pasti ingin pindah. Siapa mau tinggal di kamar itu? Terus-terusan dengan pelayanan istimewa, dikasih ini, dikasih itu, pasti orang ingin keluar dari tempat itu. Kenapa? Cari angin. Padahal sudah cukup angin dalam kamar. Dipasangkan AC, dipasangkan ini.
lebih akhir. Pilih gendut dia kena jual. Tetapi orang tetap ingin pindah. Kenapa? Nikmat dunia membosankan. Tapi nikmat akhirat, subhanallah, kata Allah, tidak ada satu orang pun yang meminta kepada Allah, mohon izinkan kami masuk ke surga yang baik. Kami sudah bosan di Jannatul Na'im, inginnya ke Firdaus. Nanti setelah sewa Firdaus 1 tahun, kami ingin pindah ke surga. Tidak ada. Begitu masuk, maka mereka semuanya merasa nyaman yang tidak ada habis-habisnya. Maka juanglah Allah, berjuanglah untuk membeli tiket surga, berjuanglah untuk mendapatkan surga. Sebenarnya perlu ilmu, Bapak Ibu. Jadi kalau mau dapat dunia, perlu fikir. Untuk dapatkan akhirat, perlu zikir. Maka orang di dunia, kalau mau dapat urusan dunia, ahli pikiran apa? Dia perlu fikir bagaimana cara cari kerja. Oh, cara cari kerja rupanya berat. Itu mulai dari TK sudah diarahkan oleh orang tua, nak masuk TK ini, nanti SD-nya di sini, nanti SMP-nya kamu ngambil ini, lalu SMA-nya pilih jurusan IPA, jangan pilih IPS. Kemudian nanti setelah kuliah kamu ngambil jurusan ini, panjang rupanya untuk cari kerja. Setelah lulus Pak, ini sudah langsung rupanya di mana-mana. Bingung cari kerja di mana? Perlu fikir lagi, olah sana, olah sini. Belum lagi yang memikirkan dunia maksiat, sogok sana, sogok sini. Subhanallah, dia habiskan pikirannya untuk dunia. Untuk akhirat tidak perlu banyak fikir, perlu banyak zikir. Ingat Allah di mana-mana, ittaqillah haitsuma kunta, taatlah engkau kepada Allah. Sederhana menuju ke akhirat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Lakukan apa yang Allah minta, lakukan apa yang Rasul minta. Dan Allah tidak minta yang berat-berat. Allah ringankan agama Islam. Allah SWT kadang-kadang memberi wahyunya kepada Nabi, maka taatlah kepada Nabi. Maka jawab kepada Allah SWT, surga, kalau ingin kita hidup dengan kenikmatan itu, maka berilmu. Dan salah satu cara berilmu, ikutlah sebanyak-banyaknya pengajian yang kira-kira memberi kita wawasan tentang cara masuk surga. Dan kalau seandainya kita sudah berilmu, kita tahu celahnya. Salah satu contoh, ada 4 amalan kalau dikerjakan dalam satu hari. 4 amalan Bapak Ibu dikerjakan dalam satu hari, jaminan surga. Sekaligus dalam satu hari itu pas bertemu 4 amalan, jaminan surga. Kenapa kita tahu? Tinggal baca ilmunya. Lihat hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW berkata, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu." Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat Muslim, derajatnya sahih. Rasulullah SAW pada suatu hari sedang berkumpul dengan sahabat. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat. Apa pertanyaannya? Dia bertanya, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Dia sudah kumpul di sahabat semua. Lalu Rasulullah bertanya, siapa yang hari ini puasa? Langsung Abu Bakar menunjukkan tangannya. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku ya Rasulullah. Jadi Abu Bakar ini tunjuk tangan, tak ditanya. Dan dia tidak membohong kepada Rasulullah dan menampakkan amal di depan Rasul. Itu bukan dia, sama dengan menampakkan amal di hadapan Allah. Itu tidak dia. Maka ada orang yang hari ini kadang-kadang tidak mau salat tahajud. Waktu ditanya, apa dengan sembahyang tahajud? Saya tidak mau terlalu banyak tahajud. Saya takut saya ria di hadapan Allah. Ini memang ngerujuk namanya. Mungkin anak pertama apa ya? Begitu ya. Tidak ada ria di hadapan Allah. Kalau Nabi bertanya, jawab. Jadi Abu Bakar bukan ingin menampakkan amalnya. Abu Bakar menjawab pertanyaan Nabi. Nabi tanya, siapa yang puasa hari ini? Langsung
Kemungkinan hari itu kalau bukan Senin, Kamis atau Ayam mungkin tidak disebutkan dalam hadis. Dan dipastikan itu puasa sunnah, bukan puasa wajib. Karena kalau dalam Ramadan nggak mungkin Rasulullah bertanya, "So puasa wajib?" Cuma Abu Bakar yang jawab, "Ada." Berarti yang lain Umar nggak puasa, Umar tidak puasa. Ini puasa sunnah. Kalau puasa sunnah saja nanti dihargai, apalagi puasa wajib. Kemudian Rasulullah berkata lagi, "Man tabi'a minkum al-yawma janazah." Siapa di antara kalian yang hari ini telah mengantarkan jenazah? Yang jawab siapa? Abu Bakar lagi. Abu Bakar menunjukkan tangannya, faqala ana ya Rasulullah. Hari ini pun aku telah mengantarkan jenazah. Abu Bakar puasa, Abu Bakar mengantarkan jenazah. Jadi yang ditanya Nabi ini amalan-amalan yang hebat di sisi Allah. Maka Nabi bertanya, kalau amalannya terlalu ringan, maka Nabi tidak akan tanya. Puasa sunnah itu berat. Tidak semua orang mau puasa sunnah. Jumpa hari Senin itu adalah perjumpaan iman. Orang yang imannya kuat bermimpi di malam Senin untuk berpuasa, tapi tidak merencanakan puasa sudah menunjukkan kualitas iman. Puasa sunnah itu berat. Tidak semua orang sanggup melakukannya. Mengantarkan jenazah, pertanyaan Nabi yang berikutnya itu menunjukkan besarnya amalan ini, besarnya penghargaan Allah. Dalam hadis Nabi yang lain disebutkan, salah satu yang membuat orang Muslim punya hak sesama Muslim adalah ittiba' al-janazah, mengikuti jenazah. Kita rumah itu mengikuti jenazah, mengurusi jenazah, itu hukumnya fardu kifayah. Kalau satu kampung tidak ada yang mengurus, satu kampung itu dosa besar. Makanya berat. Dan Rasulullah mengatakan, yang datang ke tempat saudaranya lalu menunggu selesai dimandikan jenazah, lalu kemudian dia salatkan jenazahnya, setelah itu dia pulang, dia tidak antarkan ke kuburan, berapa pahalanya? Rasulullah SAW mengatakan pahalanya 1 qirat. Berapa 1 qirat itu? Kalau Jabal Uhud, kata Rasulullah, sebesar gunung Uhud. Yang datang tunggu dimandikan, kemudian disolatkan, kita pulang. 1 gunung Uhud. Yang ikut mengantarkan jenazah sampai selesai penguburan. Berapa pahalanya? Qiratain, kata Rasulullah, 2 qirat, 2 gunung Uhud. Masya Allah. Sekali lagi saya ulang, kenapa pahala disembunyikan Allah tidak dinampakkan? Karena kalau pahala dinampakkan langsung diberi setiap hari di dunia, kita tidak tahu pahala di mana. Kita punya garasi hanya untuk agia. Seandainya setiap hari ada orang yang meninggal, atau sebulan 5 orang saudara kita meninggal, dapat pahala apa? Masya Allah, kita sampai mengantarkan jenazahnya, dapat pahala 10 gunung Uhud. Pahala kedua apa? Pahala kedua yang pahalanya. Kita harus sewa tanah lain Pak di hutan-hutan. Mungkin itu kita harus beli gunung Salam untuk simpan pahala kita. Kenapa? Terlalu besar, tidak sanggup ditampung. Makanya Allah sembunyikan pahala, nanti silahkan ambil di akhirat. Karena kuasa Allah untuk bumi hanya 0, sekian persen. Allah simpan segala-galanya untuk akhirat. Maka bersabar saja, lakukan dengan keyakinan pasti ada pahalanya, selama kita tidak menghilangkannya. Jadi jangan hilangkan pahala sendiri. Bagaimana menghilangkan pahala sendiri? Salah satunya adalah memamerkan amal kepada orang yang tidak layak dipamerkan. Jadi datang menemui jenazah, itu selfie dengan jenazah, foto dengan jenazah, sampai jenazahnya membuat dari ini dia foto, lalu kemudian dia pasang di Facebook, tulis update status di Facebook, alhamdulillah dengan izin Allah aku telah melakukan sunnah lagi pada hari ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Inilah yang diingat pada Allah SWT. Beramal tapi kemudian membanggakan diri. Coba lihat ibu-ibu biasa bapak, asal ada anting 1, atau kemudian dapat piala lomba tahfidz 1 juz, atau juz 30 kan, kita katakan 30 juz 30. Itu setelah dapat piala, foto sana, foto sini. Ada yang dapat anting 1 disuruh buka rapornya oleh mamanya. Coba buka, ambil mama foto, pegang pialanya, buka rapornya.
Alhamdulillah, anakku dengan izin Allah berkat didikanku dan doaku kepada Allah dan izin Allah, anakku dapat lagi satu. Alhamdulillah, Masya Allah. Di saat itu seluruh apa yang telah dia keluarkan tenaga, energi, pikiran, daya dan upaya untuk mendidik anaknya, Allah hilangkan padanya. Kenapa? Dia mulai mencari Tuhan selain Allah untuk dipamerkan amalnya. Buktinya, orang-orang ini ingin memamerkan, memang ingin mendapatkan komen. Begitu dia posting tidak ada komen, kecewa. Di posting sekali lagi, ada orang yang menjawab begini saja luar biasa. Kalau di komen orang, Masya Allah, luar biasa anaknya, kami semoga mendapatkan anak begitu juga ya. Berdegup jantungnya, senang sekali, subhanallah. Lalu diucapkan di bawahnya, terima kasih ya, semoga engkau juga sama. Di dalam hatinya penuh dengan kebanggaan terhadap anaknya. Dia tunggu itu sebenarnya. Oh Ustaz, saya tidak tunggu itu. Memang tunggu itu. Apa ceritanya kalau bukan tunggu itu? Adakah orang lain yang begitu anaknya ranking 35, kemudian dia posting, dia foto rapornya, alhamdulillah anakku ranking 35 lagi, jadi 34 siswa, Masya Allah. Namun postingannya ada apa? Tidak ada. Kenapa? Memang cancingnya pelik. Dia perlu kebanggaan di atas dunia. Maka cuma kepada Allah Subhanahu wa taala, selama tidak menghilangkan amal, Allah tetap simpan amal. Kita telah melupakannya, berapa jenazah yang telah kita uruskan, tapi Allah tidak pernah melupakannya. Maka cuma kepada Allah, Rasulullah bertanya amalan terhebat yang kedua, siapa yang mengantarkan jenazah? Dan Rasulullah bertanya lagi, man at'ama minkum al-yawma miskinan, kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang hari ini telah memberi makan orang miskin? Siapa yang jawab? Kembali Abu Bakar menunjukkan jarinya. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ana ya Rasulullah, aku telah memberi makan orang miskin hari ini. Bapak Ibu, setelah sholat subuh dalam sejarah asar sahabat itu, Abu Bakar selalu hilang dari masjid. Habis sholat, setelah zikir, kemudian dia tidak tahu kemana. Umar bingung, habis sholat subuh selalu Abu Bakar tidak ada di depan. Maka pada suatu hari karena penasaran, Umar kemudian mengikuti Abu Bakar diam-diam dari belakang. Ternyata Abu Bakar menuju ke tengah padang pasir di balik kegelapan subuh. Umar bersembunyi di balik batu. Kemudian Umar melihat ternyata Abu Bakar masuk ke dalam satu gubuk yang sudah sangat tua. Umar menunggu sampai Abu Bakar keluar, ditunggu 1 jam baru Abu Bakar keluar. Kemudian dia pergi. Abu Bakar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Umar menguntingnya di belakang. Setelah itu Umar mendatangi gubuk yang didatangi oleh Abu Bakar. Umar masuk. Ternyata di dalamnya ada seorang nenek tua yang tidak sanggup lagi untuk mengabdikan dirinya sendiri saja sudah tidak sanggup. Lalu Umar, ini hari itu luar biasa amal yang empat-empatnya dapat. Besok berzina, nonton film porno, makan riba, copet, kredit. Gimana mau tunggal? Tidak akan. Lakukan amal ini 4 dalam 1 hari kalau bertemu, maka insya Allah jaminan surga. Tapi jangan batalkan lagi amal itu. Jangan lakukan lagi maksiat yang menghilangkan pahala amal itu. Kita sudah ada berapa orang? Kita hari ini puasa. Nanti insya Allah kita akan berikan makan orang miskin. Sudah 2 kita bisa lakukan hari ini. Tinggal cari orang mati dengan orang sakit. Nanti dengan minta Allah dengan bapak keliling-keliling lah semua mesona yang meninggal, berikan fakir miskin. Kemudian siapa yang sakit dari saudara, kunjungilah orang sakit. Kalau berkumpul 4 ini, insya Allah Nabi tidak akan pernah berbohong selama-lamanya. Nabi bukan seperti kita yang suka berbohong. Kalau Nabi katakan sesuatu, maka kata-katanya itu berasal dari Allah SWT. Kita ini yang suka berbohong. Maka percayalah dengan janji Nabi, dan insya Allah selama